sebuah perusahaan antar individu ataupun kelompok. Jenis-jenis komunikasi ada secara verbal, formal, dan juga non formal. Cara mencerminkan komunikasi yang baik diantaranya menjadi yang baik, memberikan saran yang baik, memberikan pendapat, dan juga responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai guru jurusan RPL yang bernama Bapak Yudi. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswinya agar mereka tidak jenuh saat melaksanakan pembelajaran yang produktif? Sebetulnya hal tersebut bisa dilatar belakangi dengan kondisi awalnya yang dengan kondisi lingkungan sama waktu. Ya. Sebetulnya kalau kita berbicara waktu belajarnya pagi, saya kira tidak ada masalah. Ya, karena siswa masih fresh. Jadi ketika pembelajaran ada keyakinan meskipun pembelajaran gayanya apapun, anak akan berusaha untuk mengikuti. Dan kejenuhan itu muncul ketika setelah pembelajaran berikutnya gitu ya, setelah misalkan ya setelah istirahat kedua gitu ya, baru muncul kejenuhan. Itu biasanya karena kelelahan dan dipengaruhi juga oleh pembelajaran sebelumnya. Ketika punya masalah di pembelajaran sebelumnya pasti ada muncul kejenuhan tersebut. Bagaimana cara menanggulangi kejenuhan tersebut, terutama ketika jam pembelajaran yang siang gitu ya. Yang rata-rata guru lakukan itu yang pertama, bagaimana kita menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan gitu ya. Si guru pasti punya metode yang berbeda ya. Yang pertama misalkan kalau yang saya lakukan ketika anak minta, "Pak boleh dengerin musik?" Nah, itu salah satunya mungkin saya perbolehkan. Tidak semua guru memperbolehkan ya. Tidak semua guru memperbolehkan seperti itu. Salah satu solusinya. Atau misalkan kelihatan ngantuk, bisa saja disuruh dulu ke air ya. Seperti itu ya. Bisa saja kan siswa tidur gitu ya, dan kalau bagi saya sih ketika siswa tidur meskipun itu salah, saya biasanya membiarkan gitu ya, karena ketika dibangunkan pun nggak akan kondusif, paling ya kita suruh ke air. Ya salah satu caranya itu sih sebetulnya bagaimana supaya si siswa tersebut tidak jenuh. Ya kita harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, dan itu tidak gampang. Selanjutnya Pak, ke pertanyaan yang kedua. Selama pembelajaran di kelas, apa saja hambatan yang dirasakan guru maupun siswa dan siswinya sehingga tidak bisa mencapai target pembelajaran yang diinginkan? Kalau yang Bapak rasakan dari Bapak sendiri, penguasaan materi manusiawi ya, apalagi pembelajaran di RPL itu kan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang guru sendiri pun belum bisa gitu kan. Itu saya kira kendalanya ya, sehingga capaian target yang diinginkan bisa saja tidak tercapai atau telat ya, karena memang kita masih sibuk mencari solusi dari hal-hal baru yang ada saat itu gitu. Dan siswa pun salah satu kendala di siswa saya kira di alat alat praktek yang digunakan bisa saja tidak mumpuni ya untuk mata pelajaran tertentu. Kenapa? Karena dibutuhkan spek yang tinggi gitu kan, sehingga ketika si software diinstalkan ke laptop tersebut bisa terinstal tapi lemot gitu ya. Jadi sehingga itu yang bikin jenuh tadi itu juga gitu ya, karena alat juga gitu. Jadi sehingga itu mempengaruhi capaian juga. Kenapa? Karena kerjanya jadi lambat. Paling itu ya, dari alat yang paling
yang paling gampang gitu ya. Dari alat, kemudian ya karena perkembangan teknologi kita harus belajar sehingga untuk belajar itu kan tidak bisa dalam waktu dekat gitu ya. Yang Bapak rasakan sih kalau di RPL seperti itu, materi itu selalu berubah ya. Saya yakin semua guru RPL sama, tiap tahun materinya pasti berubah. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman. Ini ada pertanyaan kedua. Apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi ketika akan melaksanakan PKL? Yang pertama, rata-rata suka pilih tempat PKL. Kemudian nunggu tempat PKL yang menurut dia itu tepat. Kemudian dia tidak koordinasi dengan jurusan, dia nunggu padahal harusnya dia aktif menanyakan tempat PKL ya. Kemudian ya persiapan ke tempat PKL-nya sendiri gitu ya. Kadang-kadang siswa tidak siap itu artinya dari sisi kompetensi gitu ya, kemudian terlalu nyantai, itu yang biasa dilakukan. Yang biasanya akan jadi tiap tahun masalahnya itu juga. Masih diawasi karena siswa yang PKL itu ada pembimbingnya. Tugas pembimbing itu adalah mengawasi atau memonitor pelaksanaan siswa PKL di tempat PKL. Ya. Pengawasannya seperti apa? Ya pengawasannya banyak cara. Gitu. Yang pertama bisa dijadwal bimbingan siswa yang PKL datang ke sini, kemudian kita tanya jawab, ada diskusi gitu ya, bagaimana mereka di sana dan lain sebagainya. Yang kedua bisa juga dilaksanakan secara online, bisa Jimit, Zoom atau via WA. Ya, itu yang kita lakukan koordinasi atau pengawasan dengan mereka. Dan yang pasti bisa saja kalau pengawasan dilakukan seperti itu kan satu arah gitu. Jadi bisa saja si siswa itu tidak menceritakan hal yang sebenarnya gitu kan. Nah sebetulnya itu kalau misalkan ada hal-hal yang memang sifatnya sangat negatif, itu biasanya dari perusahaan yang melapor ke kita. Jadi perusahaan melaporkan ke kita bahwa siswa A dia kehadirannya kurang, itu dilaporkan, kemudian ada koordinasi kita dengan mereka gitu. Mereka pasti menanyakan, industri pasti menanyakan apakah ketika sekolah anak tersebut memang seperti itu, riwayat penyakitnya bagaimana, itu perusahaan pasti menanyakan ke kita, dan pembimbing punya kewajiban untuk koordinasi dengan perusahaan. Jadi kita tidak lepas ya. Jadi apapun yang mereka lakukan di sana sebetulnya itu akan terkontrol terutama oleh pihak industri. Dan kalau kejadiannya biasa-biasa saja, industri tidak akan melapor ke kita. Itu artinya tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan kondisinya memang negatif, pasti industri melapor. Itu kejadian baru sekarang sih. Bagaimana standar operasional tersebut yang efektif dalam dunia kerja dengan sebetulnya setiap perusahaan itu mempunyai standar operasional yang berbeda-beda kalau menurut ya. Cuma rata-rata kalau kita berbicara Silvenos itu mereka punya sistem yang fleksibel. Dari sisi waktu mereka itu biasanya hanya ada menargetkan bahwa mereka itu dalam 1 minggu harus kerja berapa jam.
Ada yang seperti itu, harus bekerja berapa jam sehingga jumlah jamnya itu bisa saja dicapai dalam 3 hari. Artinya sisanya mereka libur. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang mensyaratkan bahwa dia 1 hari harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Jadi berbeda-beda sebetulnya, itu tergantung dari perusahaannya akan seperti apa. Ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja. Itu berbeda lagi. Dan kalau hubungannya dengan PKL sebetulnya ada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa siswa PKL itu bukan usia kerja. Jadi ketika dia bukan usia kerja maka tidak boleh perusahaan mengeksploitasi pekerjaan, tidak boleh sebetulnya. Dan jam kerjanya juga karena dia bukan usia kerja itu dibatasi gitu, 5 hari kerja, kemudian jamnya juga kalau nggak salah hanya sampai jam 4. Tidak boleh dia sampai malam, tidak boleh ngalembur gitu. Kenapa? Karena siswa PKL itu siswa yang bukan usia kerja sebetulnya. Jadi diperlakukannya sebetulnya kalau berhubungan dengan PKL masih sebagai siswa. Jadi standar operasionalnya masih sebagai siswa sebetulnya, bukan sebagai pekerja harusnya. Tapi pada kenyataannya banyak siswa PKL yang justru ketika ke perusahaan ya dikerjakan gitu kan. Jadi dianggap sama dengan karyawan yang lain. Ada yang seperti itu. Padahal sebetulnya ketentuannya tidak boleh seperti itu. Tapi rata-rata dianggap sebagai pekerja. Rata-rata. Itu kalau di dunia RPL. Ya, kalau bukan RPL beda lagi. Ya, kalau di RPL yang Bapak lihat fleksibel. Ya, bahkan sekarang ada yang sistemnya WFA sama WFO. Ada yang seperti itu. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Kriteria apa saja yang paling dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam bidang informatika yang berkaitan dengan jurusan RPL ketika mencari tenaga kerja untuk dunia industri saat ini? Yang paling pertama dicari oleh perusahaan itu adalah yang punya karakter mudah bergaul, ya. Jadi bisa berkomunikasi. Buat bergaul itu maksudnya dia bisa berkomunikasi karena itu hal yang paling penting. Jadi perusahaan itu biasanya kriterianya itu adalah sikap, ya, sikap yang utama. Komunikasi, disiplin, ya, kreatif, itu yang mereka inginkan sebetulnya. Pokoknya sikap-sikap yang baik itu yang mereka inginkan, terutama sisi komunikasi. Karena ketika bekerja di perusahaan maka kita itu harus bekerja secara kolaborasi, terutama di bidang RPL. Kenapa? Karena harus bekerja dengan orang lain. Ketika tidak bisa berkomunikasi, artinya itu akan kesulitan. Kenapa? Karena harus bekerja sama dengan orang lain, harus nanya pekerjaan yang ini bagaimana, yang itu bagaimana, atau ketika menggabungkan pekerjaan tersebut jadi satu kesatuan, itu perlu komunikasi. Makanya perusahaan itu rata-rata mencari siswa atau pekerja yang kalau yang RPL ya, yang punya sikap-sikap yang baik, sifat-sifat yang baik dulu. Kompetensi itu nomor sekian, ya, kompetensi atau kemampuan itu nomor sekian. Memang perusahaan juga mengharapkan kompetensi atau kemampuannya bagus dari awal, tapi bagi mereka akan mudah membina yang punya kompetensi biasa-biasa saja tapi punya sikap yang baik, maka dia akan mudah dibina, kompetensinya akan mudah ditingkatkan dibanding dengan kompetensi yang bagus tapi punya sikap yang jelek. Itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Meskipun dia jago, tapi kalau kerjanya sendirian, tidak kolaborasi dengan orang lain, maka itu akan mengganggu kinerja perusahaan. Perusahaan membutuhkan orang yang bisa bekerja sama di bidang apapun, terutama di RPL.